Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ko edisi perdana Palanta kita mengumpulan tokoh-tokoh. Wah. Bare. Hah? Toko atau toke ya? Iya nama toko ya. Ada toko lah salah. Toko. Ya. Nah, tema kita malam hari ini adalah politik urang wak. Urang wak politik baca gue kah? Nah, ya dah. Jadi 2024 itu akan pesta demokrasi yang luar biasa. Dan kalau kita flashback ke belakang di Sumatera Barat, sulit partai-partai gadang tuh menang kalau tidak kena dia orang Sumatera Barat. Bahkan ada yang tidak soro. Nah, kalau kita lihat kini kok, ada anak-anak muda kita, ada beberapa banyak ya di setiap daerah itu ikut pula mencalek-calek lah. Tapi kita tidak menyinggung masalah pencalekan kawan-kawanku. Yang kita lihat, ba'a orang awak berpolitik dan ba'a politik di orang awak. Nah, kalau ada filosofi, salah satu filosofi yang baca lihat adalah orang awak kok entah nyo cadia entah nyo galia, kalau nyo tekurang dak luar aja, tempi nak dateh. Artinya kalah pun nyo harus menang. Itu barangkali filosofi yang mengikat kemudian ke masyarakat awak dalam cara berpolitik. Kok politik garah kok. Sianan nang kira-kira apa ga Iko masuk ke TV lah. Masuk ke TV lah agak. Tonton juga enggak? Jadi enggak lah. Kalau dekat itu dia kayu mau sampai ke Tojo lah. Nah, kebetulan mau ketua kan? Iya, ketua. Ketua nah. Iya. Itu ketua ngecek loh. Iya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dimanapun berada, nama mencari ya, nama menonton, nama menengah cerita kami kau, cerita Palanta kami lah di Pontianak kau. Kau Diambo pada dasarnya sebagai ketua IKSB Ikatan Keluarga Sumatera Barat juga dipercaya sebagai ketua Kubu Minang. Dan politik nan bana nan Diambo nan sebenarnya ndak berpolitik menunjuk sia nan kadudua urang apa. Wah, anyo menjadi caleg, wan tua ke wan muda segala macamnya, ndak itu dulu dah. Diambo misi Diambo mungkin di organisasi kau dojo. Di organisasi kau misi utama mudah-mudahan bisa tercapai. Ba'a supaya orang awak kau bersatu terlebih dahulu. Kalaulah bersatu orang awak kau khusus di Kalimantan Barat, Kota Pontianak pada khususnya Kalimantan Barat pada umumnya, bakecian bolehlah segolong pecahlah selayang. Mungkin di dalam untuk mendudukan sianan kajadi orang awak nang kaduduk di legislatif kau sendiri legislatif nang ya. Nah, mungkin kita bisa menentukan arahnya. Ya. Artinya mana? Kalau ada 5 orang, minimal itu berdua. Itu pasti bisa dipastikan. Karena apa? Karena ada pertanyaan orang-orang di atas nanti. Bahwa jumlah orang Minang nan ada di Kalimantan Barat. Ya. Bahwa jumlah orang awak nan ada di Pontianak. Aku pertanyaan. Kalaupun dikecian orang awak nan ada di Kalimantan Barat ke 30.000 umpama. Kok bisa sampai atau 5 koma? Kan tengah itu. Itu kan kalau nan kasada-sada memilih kan sianan ditunjuk. Sianan disepakati kan tengah itu. Maka oleh sebab itu mungkin kasus-kasus tidak boleh biar mengajar. Tentu misiamu terlebih dulu ayo kita bersatu. Karena warna kita bolehnya kalau misalnya kita warna kuning kan bolehnya itu salah dah. Mau kuning, biru merah, mau hijau, biru jadi masalah. Dan organisasi pun tegah dulu, ada IKSB, ada Kubu Minang, ada IKM, ada PKDP, tidak ada persoalan. Itu justru rancak. Nah, cuman baca supaya organisasi banyak pun boleh. Kalau lah boleh, baru di sini nanti nyoba kumpul. Kini ko ada 5, 6 ko caleg wah. Pak dia wak. Baru anu apa? Nekat di sini ko. Paling kurang 4-3 orang awak harus duduk Tapi kalau kini kan, walaupun 30.000, 40.000 orang, jangan ke peti goci, kalau susah laku kan itu. Nah, mudah-mudahan bisa. Kok ada dua sedang ada sana gitu kan? Iya. Itu hati kita
usaha kan tekan. Tentulah semampu itu. Kalau lah umpama tercapai itu cita-cita nanti lah boleh awak di Pontianak itu mungkin barangkali dari kota bisa merampok ke provinsi itulah yang mau sementara. Nah silakanlah nanti. Apa pandangan politisi ya nak? Politisi, ustad, ale pakai kau? Banyak pakai kau. Sekretaris umum IKSB, IKM. Pokoknya banyak lah juga. Di Borong sudah ambil. Siap. Gitu. Yalah cocok jadi anggota DPR ya. Oke, terima kasih. Lebih mudahnya sebelum kita mulai, pantun dulu. Pantun dulu. Iya. Biar tambah hangat. Langit galuk hujan rinai, berlari amak mengangkat baju. Sebelum acara kau dimulai, lebih rancak kita baca Bismillah dulu. Wah, Ustaz. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Pai baburu mendapek ruso. Ruso dijual ke pasar baso. Selamat datang kawan-kawan sadonyo. Disikulah kita bertemu. Baiklah, terima kasih kepada host. Kau yang menonton kau jadi kau banyak kalangan. Ada siaran langsung juga kalau kita pakai bahasa daerah. Mungkin ada yang paham, ada yang enggak. Ya. Jadi lebih mudahnya kita pakai bahasa Indonesia. Lebih santai bahasa Melayu pun enggak apa-apa. Dicampur-campur. Dicampur-campur. Jangan sampai Batak. Bahasa Mandelia. Jadi terima kasih kita sudah diundang di sini. Ada cukup bahagia bisa berduet dengan host kita yang potensi ini. Sudah lama kita buat, insya Allah ini terus kita galakkan. Tidak hanya minggu ini, mungkin dari berbagai macam tema kita angkat di sini. Ya. Karena Karena ini beliau agak gerah sedikit melihat perpolitikan bangsa ini. Melihat capres dan cawapres belum diumumkan, jadi agak menggelitik sehingga mengundanglah pendapat orang Minang di perantauan. Jadi di sini ada juga Pak Ketua IKSB, host ini mantan sekretaris IKSB juga. Ini KM, politisi juga, ada Pak Jino Prizal juga. Jadi kalau perspektif saya bumi pijak langit dijunjung. Jadi orang Minang ini selalu memberi manfaat. Orang Minang ini selalu dia memberikan dan kehadiran dia memberi manfaat buat orang banyak. Dimanapun dia. Jadi kalau ada pepatah adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah, itulah politik orang Minang. Kita lihat dari historis kita, dulu kalau kita flashback ke belakang, kita melihat perjuangan orang-orang Minang itu sangat mewarnai keberadaan berbangsa dan bernegara. Ya. Kita lihat itu ada Sultan Syahrir, ada Agus Salim, Syahrir, ada Buya Hamka, Bung Hatta. Yamin ya. Ya. Sampailah mungkin terakhir kita hanya punya wapres orang Minang itu Bung Hatta. Setelah itu Sumando, Isukala. Setelah berjalannya waktu kita berbangsa dan bernegara, ideologi kenegaraan kayaknya luntur dengan kita. Saya lihat banyak politisi hanya bergerak di lokal saja. Baik yang di Sumatera Barat, gregetnya mungkin agak kurang kita rasakan. Dari pujangga kita ada, dari politisi juga ada, pendakwah kita juga ada. Inilah saya katakan krisis kita orang Minang. Orang Minang untuk mewarnai kancah di nasional. Padahal kalau kita lihat sejarah ada Tan Malaka juga. Bahkan di Negeri Sembilan orang keberadaan Minang juga keberadaannya cukup dihitung, yaitu termasuk mendirikan panding padernya negara Malaysia. Sampailah saya lihat sampai ke negeri Thailand. Inilah yang harus kita gaungkan semangat ini kepada generasi muda kita nih. Ya. Jadi kepedulian, apalagi sekarang zamannya sudah berbeda, zaman sebelah teknologi, cara kita menggaleh pun sudah pakai teknologi semuanya. Sampailah kita podcast ini pun dengan teknologi, dengan IT juga. Untuk itu politik ini saya pikir sangat penting sekali. Tidak cukup hanya radius gaul kita lakukan sehari-hari, radius baca juga tidak. Pintar tidak cukup juga kalau kita kurang bergaul. Gimana Pak Hendra? Tapi bergaul juga penting.
Jadi berpolitik ini memang harus meluaskan jaringan pergaulan kita. Kita melihat, saya yakin orang Minang ini luas. Ya itu falsafahnya bumi pijak, langit dijunjung. Kita tengok orang-orang kayak kita merantau, alhamdulillah masih bisa survive. Ini Pak Daprit umur berapa beliau merantau di sini? Sampai sekarang masih konsisten dan eksis menjadi ketua Yayasan Masjid Al-Ikhlas. Tidak-tidaknya. Pak Amir Rusdi Jakaria, beliau ini rumah makan yang besar, bersaing juga nih. Bersaing dalam menegakkan entrepreneur, bertaruh, survive hidupnya sehingga tidak malu-maluin juga dengan orang-orang lokal memiliki rumah makan besar. Pak Haji Noprizal, beliau mewarnai juga di Semitau sana, betul ya Pak Haji? Beliau tokoh masyarakat juga, punya tambak ikan siluk juga. Padahal tambak ikan siluk gak ada di Sumatera Barat tuh. Di Lubuk Aneh cuma ikan mas itu. Di Kampuan mau siluk. Gak ada. Dan salah satu-satunya pengekspor ikan siluk. Padahal di Sumatera Barat gak ada ikan siluk ikan arwana itu. Tapi beliau lakukan. Dan anaknya juga ikut arwana ini. Caleg juga anaknya. Dari Golkar Pak Haji? Dari Golkar. Dari Golkar juga Pak Haji. Malam ini pakai baju kuning juga. Nah itulah dia. Ikut mewarnai. Inilah yang saya katakan. Ayo kita bangkit orang-orang Minang. Tapi bukan kita mempertahankan ideologi Minang kita. Mungkin ada bersendikan syarat bersendikan kitabullah itu mungkin kita di Minang. Tapi itu harus kita endapkan juga di hati kita. Di sini. Artinya yang falsafah sebenarnya orang Minang ini jago politik. Politik dia ini begini. Tatindi di hati tak kurang di luar. Itu udah politiknya tuh. Iya kan di orang lalu kan di awak. Itulah politik semestinya. Jadi politik orang Minang tuh menang. Menang ya? Nyenap, membuat kalah. Jangan kalah, seri sudah muara aja. Bayangkan. Iya. Orang Minang ini actionnya tinggi lobbynya. Dia makan Jakaria uang 10.000. Orang pakai mobil mewah. Jadi orang pakai hidang, dia pun pakai hidang tapi walaupun kuah dan tahu dan ubi, tapi dia tusuk gigi juga dia. Jadi itulah yang politik orang Minang itu. Jadi maksudnya bagi kita yang di perantauan dimanapun kita sudah punya komunitas, ada KSB, Gebu Minang, PKDP dan lain sebagainya. Inilah yang harus kita rangkum, kita himpun di daerah kita di sini. Ayo kita bersatu, kita himpun mana orang Minang yang berpotensi. Tapi jangan tinggalkan itu orang Minang. Kita warnai, jadi tidak keegoan. Akulah suku Minang yang lebih hebat pada suku lain. Tidak. Ini yang kita harus equality, kesetaraan dengan suku-suku lain. Mudah-mudahan juga kita lihat di Singapura itu, di Inggris apa di Singapura ya? Ya. Singapura itu perempuan pimpin masih turun Minang itu perempuan itu. Presiden itu. Jadi semangat ini juga orang-orang yang perantauan. Tapi kalau kita lihat juga, semestinya orang-orang Minang sama juga orang Madura, dia di sana mungkin rata-rata average dia. Tapi ketika dia merantau, wakil wali kota kita masih darah Madura, sudah 2 periode. Nah inilah saya pengen ada orang Minang diberikan ruang dan waktu untuk dia tampil. Dia mengisi juga, mewarnai juga perkembangan pembangunan di daerah. Mau di parlemen kah, di eksekutif kah, atau di legislatif. Jadi standarnya sudah ada, mudah-mudahan dengan kebersamaan ini terus kita pupuk, kita menjalin silaturahim dan ukhuwah Islamiyah, bisalah lahir. Itu seleksi alam akan muncul lah. Siapa yang akan kita dorong kelak akan menjadi corong bagi orang-orang Minang. Nah, itu dia tuh. Kok kalau saya jadi wakil wali kota gak buat cerita nih. Oh, enggak masalah itu. Sudah nampak kesejukannya dari wajahnya. Sangat kita dukung. Jadi sebelum bicara banyak tentang politik, ada satu hal. Ambo ingat benar kata-kata Rosiana Anwar. Ya, Rosiana Anwar itu wartawan 3 zaman dan sangat terkenal. Keceknya, orang awak kok payah ndak satu. Inyo kalau berjalan di muka, inyo kan sipak. Kok jauh lah kalau dari belakang, inyo mana buat. Jadi karena itu tadi, inyo pengen menang saudanya. Nah, kok ada pengalaman mantan caleg itu. Kalau lah iyo yang awak kok bisa satu nak. Wah, hitunglah soal awak misalnya untuk daerah awak paling enggak dapat 1.000. Tapi ternyata enggak dapat dari orang awak itu. Padahal jo kenal jo awak, sakampung jo kita, apa segala macam.
barangkali kok pengalaman ketua kok bisa ini kan Bung Hendra. Jangan ceritakan yang sedihnya, Ah, ceritakan manisnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terima kasih kepada Pak Ketua kita sudah menyediakan tempat untuk kita bincang-bincang sambil gurau. Bincang apa namanya? Iko Pelanta Kito. Pelanta itu. Dan host kita yang luar biasa, Pak Edi. Kebetulan kami sama-sama dari warna kuning. Beliau juga sudah menunjukkan Baju kuning lah sebelah. Pak Daprit. Kuning kau bukan batu sangkar. Tokoh masyarakat kita Minang di Kalimantan Barat. Pada intinya kita sangat bersyukur. Sebenarnya tanpa didukung orang Minang, kita udah ada yang duduk. Ya. Contoh DPR RI ada dari PAN, kan? Pak Prabasa itu ada dari Golkar. Nah, termasuklah Pak Usman Sabta kita yang tokoh kita, tokoh internasional kita, kan? Itu salah satunya tanpa didukung orang Minang. Pada intinya di kota Pontianak itu kan sangat besar, 5% penduduknya orang Minang, berarti sekitar 30 ribuan tadi, kan? Ya. Kalau kita bersatu itu paling enak, tidak terlalu gampang. Apa yang dikatakan Pak Ketua tadi bisa 4 kursi. Kalau di kota paling sekitar 4 ribuan udah duduk, kan? Mungkin 2 ribuan udah duduk ya Pak. Ya. Jadi, karena dalam satu partai kan bisa 9 caleg, kan? Kan banyak. Digabung semuanya totalnya mungkin melebihi 1 kursi. Ya. Jadi saya malahan cenderung kepinginnya tuh ada caleg provinsi kita di kota. Ya. Karena semua kota Pontianak ini, semua kecamatannya itu punya hak memilih. Peluang besar sebenarnya kita di situ. Saya mengharap kemarin Pak Edi Setriani itu calonnya provinsi sebenarnya. Dan walaupun bisik-bisik tetangga kemarin nih ya beliau, tapi tidak mungkin lah. Pak Ketua kita kan tidak mungkin calon lah, kan. Dari kemampuan perekonomian dia itu sudah melebihi untuk apa untuk ikut berpolitik, kan itu kan. Paning-paningkan kepala saja. Yang ditinting, yang dirilik oleh masyarakat Minang memang termasuk salah satunya beliau yang surveinya yang paling tinggi lah untuk sementara ini. Beliau kemarin tuh saya harap memang provinsi. Karena hitungnya Medi 30 ribu itu, kalau dapat 20 ribu ya udah aman untuk Dewan Provinsi. Ya. Nah, saya sudah 2 kali di Golkar calon. Jadi, terakhir, alhamdulillah enggak duduk. Ada. Nah, sebenarnya tuh bisa duduk. Cuma ambisi terlalu gadang benar. Ya. Ambisi waktu itu kami niom ambil ketua DPRD Kuburaya. Jadi harus jadi pemenang. Ya. Alhamdulillah waktu ambo ketua Golkar Kecamatan Sungai Kakap itu PDI bisa kami kalahkan. Kami Golkar pemenang di sana. Ya. Jadi karena persaingan antar caleg ini tidak bisa dipungkiri, walaupun awalnya ada pembagian wilayah, itu pada hari hanya itu tetap perang saudara. Itu kejadian, itulah politik. Tidak ada yang kompromi, itu tidak ada lagi. Pasti perang. Jadi basis-basis kita pun diserang. Ya. Jadi alhamdulillah saya cuma dapat hampir 1.600, yang kawan dapat 2.000 lebih, ya beliaulah duduk. Tapi sampai sekarang alhamdulillah kerjasama kami untuk membangun basis-basis saya pun dibangun beliau. Masih tetap komitmen lah. Ya. Jadi mungkin untuk berikutnya saya tahun ini saya tidak calon lagi. Betul. Saya tidak calon tuh merasa ya kalau hitung kali-kali minat dagangnya tuh banyak rugi daripada untung, kan? Iya. Buat 2 kali caleg mungkin banyak juga, kan? Banyaklah pengorbanan kita untuk caleg, kan? Ya. Walaupun perhatian dari kawan yang kita perjuangkan pun agak kurang. Jadi kita berkorban, tapi imbal baliknya tidak terlalu. Ya. Jadi kita mau terjun ke politik memang harus hati-hati. Jadi kekecewaan itu pasti. Kalau keberuntungan itu belum tentu. Itu kekecewaan. Itu lemasa kajian. Jadi itu yang kita alami. Ya. Jadi kalau kerugian itu pasti. Materi, tenaga, semua kerugian. Kalau keberuntungan itu baru sekedar angan-angan. Sekedar ibaratnya sulit terwujud lah. Jadi, kalau udah duduk mereka dah
Itulah Tapi politik. begini juga Pak Ketua. Ah. nih. Jadi semestinya kalau kembali kita bicara orang Minang ini kan entrepreneur. Iya. Misalnya berusaha, penggaler, pedagang. Kalau ada yang berdagang kita dorong sama-sama. Support karena di rantauan. Kalau misalnya jadi ustadz kita dorong juga. Ustadz. Lalu menjadi politisi ya kita dorong juga politisinya. Iya. Kalau dia misalnya dia mungkin pegawai negeri ya kita bantu. Iya. Artinya jangan sampai ada orang Minang ini seolah tidak terjamah, tidak terbantukan. Tapi kalau kita bilang politik ini, Pak Ketua ini bilang tadi ini ada merasa kapok, sebenarnya jangan juga kapok. Kalau dibilang semuanya ini ukurannya masalah finansial, saya pikir beda ya. Konteks kita pilkada dengan pileg itu beda. Tapi sekarang ini memang istilahnya anak-anak sekarang unrasional, data rasional lagi. Semuanya bertumpu pada kekuatan finansial. Tuh saya dengar-dengar itu di negeri timur sana sudah ada pula menjadi garansi dia DP-nya pakai kulkas sampai TV. Satu keluarga. Kalau satu TV, satu kulkas itu untuk mengikat satu keluarga, 10 keluarga, betapa besar kos itu. Sementara masyarakat kita menginginkan, karena galau melihat krisis kepemimpinan ini, jadi tidak lagi melihat kualitas, tidak melihat kualitas, kapabilitas dia pilih apa yang dia bisa berikan kepada saya. TV itu sudah fakta, ini sudah ada. Jadi kalau bahasa di sini itu bila kincah lah, sikatlah. 5 tahun sekali. 5 tahun sekali pesta demokrasi. Tapi nanti ketika mereka sudah terpilih, akhirnya ditinggalin. Semestinya kita pemberian pembelajaran politik ini begini, setiap warga yang pemilih ini punya hak gitu loh. Tidak salah saya dapat angka kurang lebih Rp10.000 untuk pembinaan konstituen itu. Maka dinamakan itu pokir, pokok-pokok pikiran. Kalau dengan logika ya, dia habis itu bahkan 1 miliar lebih sampai 2 miliar. Pokirnya berapa sesuai dengan APBD dia? PAD, Pertahanan Daerah dia berapa? 2 miliar sampai 2,2 miliar. Betul ya Pak Ketua ya? Nggak tahu kalau kuburannya berapa? 2 lebih. 2 lebih. Itu 1 tahun pokok pikiran dia. Belum lagi dia mungkin di internal partai itu ada namanya kompensasi di internal caleg. Kalaulah kita bersepuluh ini satu dapil, kalau seandainya Pak Hendra Wisman yang duduk, berapa kompensasi 1 suara buat kita ini yang mendongkrak beliau? Kalau beliau dapat 3.000, yang lain tidak bekerja, tidak juga duduk. Dia membutuhkan caleg nomor 2 sampai nomor 10 untuk bekerja. Jadi beliau yang duduk ini harus memberikan kompensasi, misalnya Rp25.000 kah? Dikalikan berapa dia dapat? Misalnya saya yang satu dapil, saya dapat suara 1.700, atau Pak Hendra Wisman yang periode lalu dapat 1.600 lebih. Yang duduk itu harus memberikan kompensasi kepada Pak Hendra Wisman berapa 1 suara dia. Karena itu kos politik memang tidak dinafikan, memang ada. Ketika kita bentuk relawan, kita bentuk posko, minum uang kepala lelah itu pasti ada, dan itu yang ini kan. Tapi memang rata-rata itu janji palsu semua. Ya, Janji palsu semua. Jadi yang sukses itu tetap tim sukses. Iya, tim sukses. Jadi pada intinya sebenarnya saya tidak hitung-hitung materi. Sebagaimana kita orang Minang ini kan tidak sembarangan untuk memutuskan sesuatu itu. Ibaratnya dalam. samuk dipijak tidak mati loh. Ah. Kan itu kan. Jadi itu. Tapi sebenarnya tuh orang Minang tidak pelit loh, tidak cekir loh. Cuma Tapi berhitung. ada perhitungannya. Ah, Di situ. Itu Jadi sesuatu. jadi Ambo kok Ah. tidak ikut caleg itu bukan enggak apa yang disampaikan Medi tadi ibaratnya kan trauma apa sih enggak. Tapi kita kan punya hitung-hitungan juga. Ya. Kalau kita selalu rugi galih itu lah muak. Karam kepalanya. Karam kepar. Ajak dong galih nasi. Enggak ada galih nasi galih kan. Ikut tajua auto, tajua meh kan. Kan. Lama lagi lah. Jadi perlu sesuai dengan pengalaman Ambo sebenarnya kan perlu kita pikirkan bana untuk terpilih politik. Hitung-hitung bana. Jadi kira peluang kita gadang ke dua memang enggak apa-apa. Tapi kalau kira tipi anjak lalu rumah. Bukan mau melemahkan ke kawan jalek. Ya. Barangkali itu politik bahasa yang sesungguhnya. Iya. Artinya mana memang kalau di Minangkabau namanya memang disiko paralunya melayangan pandangan jauh menukian pandangan nempian. Jadi mencari sabi pandang mawai sabi gaso. Gaso-gaso
kalau bakecek orang kampung ambo di Piaman bukan Piaman jauh. Baju ambo darah. Jadi kalau kecek orang kampung ambo, sekalipun tanah itu gawang, lompeilah yong dengan catatan kau bawa pantang dulu. Nah, baca itu. Kalau gawang kan dulu itu kalau lompe. Iya. Kena lompeilah gawang tuh, tapi bawa pantang dulu. Bisa nggak tuh kira? Nah itu nanti disampaikan saudara itu tadi. Artinya mana? Mau sangkai tuh menangkok serta aku mengkajian belajar politik kok serta Iya. Artinya bukan beliau kok takut masalah pitih kok, Ya. kemanusiaan dan semua macamnya. Tapi ya betul atau kau hidup memang perlu hitung. Ada tambah, ada kali, ada kurang. Nampak yang susah kok membagi. Bagi tidak belajar. Itu alun hatam tuh imam membagi. Kalau kali nambah kurang, ya membagi alun hatam. Itu dan duduk tadi, itu tidak tahu bagi. Iya. Kok ibaratnya membelah. Bagi cuma Pak Haji suruh kecil. Pak Haji ada terima. Ada Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, yang pertama-tama, Ya. mungkin saran untuk kita kan sudah ada IKSP, Ya. PKDP. Heeh. Jadi, ambo dalam di kaki limo ya, itu aco ngomong juga kawan-kawan. Apabila saatnya organisasi awak itu ada kartu anggota dan itu didata. Jadi kini enggak IKSB ada, Gabung Minang ada. Tapi kalau ditanya bara orang anggotanya itu enggak tahu dan siapa-siapa dan anggota enggak tahu. Jadi mungkin kemuko Pak Haji, mungkin mudah-mudahan itu didata sehingga awak tahu persis ya berapa masyarakat Minang dan Ado ditambah dan sia-sia orang Minang. Soalnya Minang kan gitu. Ado dan Minang lah iya di Serpu Ambo di Danau Meninjau. Ado dan Serpu anak Ambo kalau ditanya, anak Ambo ya ini ngomong seorang Padang, seorang Meninjau. Nah, tapi tatkala Kapatang anak Ambo ditawarkan untuk jadi duduk di salah satu organisasi yang menyebut Minang. Jadi anak Ambo mengecek ke kawan dari Pontianak lah. Bagaimana saya mau orang Minang, bapak saya yang orang Minang itu bapak saya di Minangkabau itu yang diakui itu kalau anak etek saya itu orang Minang, sementara saya jadi sampai dibongkarnya film Buya Hamka itu tenggelamnya kapal Panderwitz dan itu Ambo minggu itu masih mau putano tenggelam kapal Panderwitz itu. Nah jadi itu satu. Yang kedua, memang itu Pak Haji itu penting itu. Soalnya kini eksistensi daripada putra-putra awak orang Minang itu kini lah mulai contohnya anak Ambo tahun 97 mestinya Ambo sebagai ketua ketua Golkar di kecamatan. Jadi mestinya Ambo duduk jadi semitau itu tuh dua ketua Golkarnya. Satu di Suaid, satu di Semitau. Dan kebetulan suara Ambo itu Ambo dapat 67%. Dan Ambo dulu ditawarkan Ambo hendak untuk di DPR, tapi Ambo waktu itu sebab Ambo pegawai negeri. Ambo masih mencintai pegawai negeri Ambo daripada ini. Nah, kini timbul masalah. Sabananya anak Ambo, kalau misalnya anak Ambo ngomong, jadi kini kan kami terpisah, anak Ambo tetap di Semitau, Ambo kini di Pontianak. Kalau sekiranya ini ya, dia nanya, Pak, boleh enggak saya untuk nyalek? Mungkin saya akan katakan enggak usah. Tetapi dia itu udah minta izin, Pak, saya mau nyalek. Nah, saya tinggal merestui. Nah, kemudian pelan-pelan berjalannya waktu, ya adalah bantuan finansial dari saya sedikit-sedikit. Nah, terus saya tanya dengan dia, apa motivasi kamu? Kamu ingat, kamu bukan pengangguran, kamu ada penghasilan.